Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Sehat semua bukan? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kalimah thayyibah. Materi kelas 4 semester 1 Madrasah Ibtidaiyah. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar di dalam pembelajaran nanti kita mendapatkan kemudahan dan diberi hidayah oleh Allah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anakku semua yang hebat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalimah thayyibah. Adakah di antara kalian yang sudah tahu apa itu kalimah thayyibah? Nah, kalimah thayyibah adalah kalimat-kalimat Allah yang baik diucapkan dan mendatangkan pahala serta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dalam keadaan apapun kita, baik senang maupun susah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Pada dasarnya kalimah thayyibah itu banyak, tetapi kali ini kita akan membahas 3 kalimah thayyibah. Yang pertama adalah kalimah thayyibah subhanallah. Yang kedua kalimah thayyibah masya Allah. Dan yang ketiga kalimah thayyibah Allahu Akbar. Kita bahas yang pertama kalimah thayyibah subhanallah. Namun sebelum kita mempelajarinya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, gambar apakah ini anak-anak? Pantai. Ketika kita melihat gambar seperti ini, maka seharusnya kita mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah subhanallah disebut juga kalimat tasbih yang berisi pujian, yang artinya maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau keindahan. Ketakjuban atau keindahan tersebut murni terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa campur tangan manusia, seperti gunung, laut, dan pantai. Lalu kapan waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Nah, waktu yang tepat yang pertama ketika melihat alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merasakan kebesaran atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berzikir setelah selesai sholat fardu. Yang keempat, mengingatkan imam ketika lupa bacaan atau gerakan sholat. Kemudian hikmah mengucapkan kalimat thayyibah. Yang pertama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Selanjutnya kita bahas kalimat thayyibah yang kedua, yaitu masya Allah. Kalimat thayyibah masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Kalimat thayyibah masya Allah diucapkan
ketika melihat sesuatu yang indah maupun menakjubkan. Akan tetapi ada peran atau usaha manusia dalam suatu kejadian atau peristiwa yang indah tersebut. Nah, sekarang kita lihat gambar. Dari gambar tadi kita bisa melihat keindahan-keindahan taman yang ditata sedemikian rupa. Ini menunjukkan keindahan itu ada keterlibatan manusia. Maka ucapan yang pas yaitu kalimat Masya Allah. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang indah atau menakjubkan dan ada campur tangan manusia, maka kita dianjurkan membaca Masya Allah. Lalu perbedaan antara Subhanallah dan Masya Allah, yaitu kalau Masya Allah ada campur tangan manusia, tetapi kalau Subhanallah tidak ada campur tangan manusia. Kejadian itu mutlak terjadi atas kehendak Allah. Waktu yang tepat mengucapkan kalimat Masya Allah, yaitu ketika melihat peristiwa yang menakjubkan, namun ada peran manusia dalam kejadian tersebut. Ketika melihat sesuatu yang luar biasa, di luar batas pikiran kita. Jadi kalimat Masya Allah ini mengandung doa agar Allah memberikan yang terbaik. Allah mampu bertindak apa saja kepada hambanya. Lalu kalimat thayyibah yang ketiga yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Disebut juga kalimat takbir. Allah adalah zat yang besar. Allah adalah zat yang maha besar. Bentuk pengagungan kepada Allah dan perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan waktu yang tepat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar? Waktu yang tepat mengucapkan kalimat Allahu Akbar yang pertama ketika azan dan iqamah. Yang kedua berzikir sesudah sholat. Yang ketiga pada saat pidato atau khutbah Jum'ah. Yang keempat ketika melaksanakan sholat. Yang kelima takbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang keenam yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang pertama, merasa rendah dan kecil di hadapan Allah. Yang kedua, optimis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Dan yang kelima, terhindar dari sifat sombong atau takabur. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, itulah pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, kita akan bernyanyi bersama tentang kalimah thayyibah. Subhanallah, Maha Suci Allah, Masya Allah atas
Alhamdulillah pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.